Apa kabar, Andre? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, puji Tuhan. Makin sukses saja nih. Saya Iya. lihat di YouTube-nya makin banyak followernya, langsung konsisten selalu bikin video-video properti ini. Gimana kemajuan properti saat ini? Properti saat ini, kalau kata orang tuh zaman lagi susah ya. Ya. Tapi properti ada aja yang beli. Karena properti itu salah satu kebutuhan juga. Setiap orang pengen punya rumah kan. Ya. Jadi properti ini memang investasi atau buat hunian tuh memang pilihan nomor satu. Nomor satu ya. Dan untuk kendala di lapangan nih, cerita nih kan udah pengalaman di properti berapa tahun ini ya. Suka dukanya nih, kita sukanya dulu dah. Sukanya di properti apa? Sukanya itu ya enaknya dapat komisi. Dapat komisi, dapat reward, jalan-jalan ke luar negeri gitu kan. Ya, saya lihat udah ke Eropa, kemarin ke mana? Ke Korea, ke Thailand tuh. Tahun depan kita bakal ke Cina. Waduh, kalau jauh nih, kita masih di Indo aja, belum kemana-mana nih. Iya. Oke, dan untuk kendalanya properti ini, kalau kita ngadepin di review di lapangan, seperti apa sih? Apa ada yang tidak welcome atau gimana kalau di lapangan biasanya? Maksudnya review Iya. properti di mana-mana gitu ya? Oh iya, itu sih banyak ya kejadiannya. Nggak cuma satu tempat, tapi kadang di beberapa tempat juga ada. Karena mungkin mereka takut saingan juga mungkin ya. Ya, selain itu, teleponnya kadang tidak menghargai kita ya. Kadang Betul. kita membantu menjualkan, tapi kadang respect mereka kayak gimana gitu. Kadang kan kita kan sebagai agent properti, Iya. itu kan untuk bantu penjualan juga salah satunya kan. Untuk membantu developer untuk penjualan juga. Tapi kadang kita udah capek-capek bikin konten, tapi kadang ada juga developer yang nggak menghargai kita. Kayak pengalaman kemarin ya, minta air aja nggak boleh ya. Iya, maksudnya kita kan udah capek yang panas-panas review, lagi ya, panas-panasan. siang bolong. Seenggaknya kita ya dihargai lah, kasih minum lah. Ya, seenggaknya minimal gitu ya. minum lah, kita kan minta aus ya. Kalau itu ada air. Aus, itu salah satu. Pengalaman pahit lah ya. Iya. Karena kan kita juga saling butuh nih, banyak. Kita bantu penjualan, kita dapat komisi juga dong. Iya, itu saling dukung, saling menghargai lah sama-sama. Ibaratnya sama-sama diuntungkan nantinya kan kalau penjualannya bisa lancar gitu. Oke bro, Andreas nih melintang di properti ya. Dan saat ini lagi sibukannya yang lagi sering upload kan saya lihat di Astara ya. Astara itu adalah proyek nomor satu kita. Iya, Astara itu ya proyeknya bener-bener gede itu ya. Betul. Berapa 1.100 hektar. 1.100 hektar tuh. Dan udah berapa, hampir 20% di unit udah Klaster pertama itu kita udah hampir sold out semuanya. Masih ada tipe 6, tipe 6, 7 dan sama 10, 12. Kita udah buka klaster kedua juga. Dari keduanya. Dan untuk yang ruko-ruko itu sekarang udah jadi mulai ya? Saya kemarin di konten. Rukonya kita launching di bulan Juni kemarin tanggal 11. Tanggal 11. Tapi untuk serah terimanya bulan? Serah terima itu di Mei 2028. Mei, berarti kurang lebih 1 tahun lah ya? Ya. Nah, kayaknya lihat nih, dilihat enak nih, jarang kerja tapi banyak duit, sering jalan-jalan gitu kan? Ya, kadang kan orang kan lihatnya enaknya aja iya gitu. Iya sih, emang di lapangannya nggak sesuai yang bisa kalian lihat dari penonton. Kita kan pasti postingnya yang enak-enak aja dong. Iya, kalau di sosial media tuh kita berusaha bikin apa namanya image bahwa kita tuh ini loh gue gitu. Iya. Ya biasa nih main kamera gitu. Fotografer tetap. Iya, buat nyalurkan hobi juga gitu. Tapi lumayan dong kan buat pemasukan juga kan. Iya, buat sampingan. Buat keseharian. Dan memutusin untuk konsentrasi nggak kerja lagi ya mungkin ini salah satunya. Karena dunia kerja kan kita nggak bebas waktu ya. Kadang kita ingin kemana, waktunya terkendala oleh peraturan gitu kan. Habisnya di situ aja. Iya, jadi kayaknya makin tua kok habis di kerjaan gitu kan. Nggak bisa leluasa kayak kan bisa mikir libur seminggu mau kemana. Aduh mikir lagi, izin mungkin nggak bakal boleh juga gitu ya. Ya, kalau di properti kan kita memang freelance, tapi kita jualan dapatnya lumayan. Itu bisa nutup untuk berapa bulan? 3, 6, bahkan bisa sampai setahun. Tahun ya, kalau itu proyeknya gede ya. Proyeknya gede. Iya. Jadi ya ada plus minusnya. Semoga ya sih tahun ini dari pemberitaan kan BBM udah. Iya, ya isu-isu perang kita udah menurun ya, jadi properti semakin baik lagi ke depannya. Dan untuk ini
Andreas kan di properti nih, saya pengen nanya sedikit nih. Iya. Kan udah review berapa kali tipe apa rumah, tipe interior seperti yang enak-enak. Ada nggak kepinginan seperti tipe apa yang kepingin dia ada kalau suatu saat nanti punya rumah gitu? Oh, maksudnya rumah idaman? Iya, rumah pribadi gitu. Pengennya rumah, ya rumahnya nggak gede-gede banget lah, tapi enak, nyaman, suasananya pokoknya bikin tenang lah gitu. Iya, buat lokasinya pokoknya nggak yang basic gitu. Kamu nggak mesti harus di Jakarta Barat ya? Prefernya lebih Jakarta. Oh, Jakarta ya? Karena kan keluarga memang semuanya di Jakarta. Ya, sibukan mobilitas juga di situ ya? Iya. Oke, Andre. Dan untuk sahabat kita lagi nih, salah satu yang jarang sekarang udah sibuk sendiri kali ya. Kalian mungkin tahu ya, kalau ada kita harusnya ada satu orang lagi. Iya. Tapi mungkin dia lagi tapak kali ya. Belum keluar dari persembunyiannya. Ya mungkin kan kita kan memang masing-masing kan pribadi kan punya kesibukan masing-masing. Kita mungkin waktunya juga kadang nggak ketemu kan. Yang satu bisanya sekarang, yang satu bisanya minggu atau weekend atau hari biasa. Jadi waktunya tuh nggak ketemu. Makanya kita tuh jarang ketemu sebenarnya. Yang penting bagi saya sih nggak tahu intensitas ketemu tuh nggak penting banget. Yang penting komunikasi sama rasa persahabatan itu masih ada harusnya. Ya, jangan karena kesibukan kita, jangan calling gini gimana gitu sih. Ya manusia kan punya kesibukan dan punya kebutuhan hidup masing-masing gitu. Ya teman deket kan saya tahu kan kita dari nolnya sering konten bareng, terus aslinya juga kelihatan gitu kan. Jadi ada gambaran. Ya kenapa ngikutin jejak kamu yang udah, kalau kata saya udah bilang menuju sukses lah ya, udah. Woy, amin. Karena biasanya orang sukses kan kelihatan dari kehidupan seharinya, kehidupannya dia sering traveling kemana, dan ada terus kayak gaya hidupnya nggak terlalu sibuk banget, banyak waktu buat keluarga, buat jalan, nongkrong itu ada waktu gitu. Dan ada keinginan seperti itu dan waktunya juga mungkin waktu kan nggak bisa dikembalikan ya, nggak bisa dikembalikan waktu. Kalau seusia udah umurnya nggak bisa kembaliin lagi waktu untuk nggak ada kesempatan buat nikmati hidup.